Menjadi Juventini, khususnya musim ini, sungguh sangat tidak mudah. Berbagai masalah terlihat sangat kompleks, menjadi satu dan menyerang secara bersamaan. Dimulai serangan dari luar, dilengkapi sejumlah masalah internal lainnya. Sebagai Juventini, kelak mungkin kita tidak akan pernah lupa bagaimana musim ini akan jadi musim yang sangat membuat putus asa. Saya ingin mengucapkan kepada kita semua bahwa kita harus bersabar dengan semua ini. Namun rasanya kondisi saat ini benar-benar menyakitkan dan menyesakkan. Janji Allegri saat menyelesaikan musim pertama saat kembali ke Continassa, dia berucap bahwa musim 2021-2022 akan menjadi musim pemanasan dan pematangan mental. Juve akan meledak di musim 2022-2023. Benar saja, Juve meledak, tapi bukan dalam kondisi yang positif. Juve meledak sejadi-jadinya. Juve bagai dijatuhi bom atom. Kondisi Juve saat ini membuat frustasi Juventini di seluruh dunia. Belum apa-apa, di awal musim Juventini sudah menghela nafas. Juventus dalam undian UEFA Champions League dikonfirmasi akan berada satu grup dengan PSG, Benfica, dan Maccabi Haifa. Bukannya menguatkan mental timnya, Allegri mengucapkan sesuatu yang mengerikan. Di match perdana UCL, Juve akan bertandang ke Paris, markas PSG. Allegri menyatakan bahwa wajar jika Juve akan kalah melawan PSG. Jadi, Allegri hanya perlu berfokus di match kedua melawan Benfica. Statement yang sungguh menyakitkan. Juve yang selama ini ditakuti lawan karena tidak pernah takut pada lawan manapun, kali ini menyerah begitu saja. Selepas itu, perjalanan Juve di UCL menjadi mimpi buruk. Melawan Benfica, Juve kalah, baik saat home 1-2 maupun saat away 3-4. Sementara melawan PSG, skor kalah identik 1-2 didapat saat home maupun away. Kemenangan hanya satu kali diraih saat mengalahkan Maccabi Haifa 3-1 di kandang sendiri. Saat tandang, lagi-lagi Juve kalah dengan skor 0-2. Sungguh rekor yang luar biasa buruk. Bahkan tiket ke Europa League bisa didapat hanya karena selisih gol. Juve harus berterima kasih kepada Benfica yang membantai Maccabi Haifa 6-1. Dengan rekor seperti ini, apakah posisi Allegri goyah? Tidak sama sekali. Masalah berlanjut di awal tahun. Pada tanggal 21 Januari 2023, FIGC resmi menjatuhkan hukuman pengurangan poin sebesar 15 poin kepada Juventus. Kasus ini pernah disidangkan di musim lalu. Hasilnya, Juve tidak terbukti bersalah. Namun, jaksa FIGC Giuseppe Cine bersikukuh membuka kembali kasus ini. Dia berdalih bahwa dia sudah menemukan sejumlah bukti untuk menyatakan bahwa Juventus bersalah. Juve disebut merekayasa nilai transfer dan pembukuan finansial untuk mengakali aturan financial fair play. Kasus ini mencuat saat Juve melakukan tukar guling pemain dengan Barcelona, yakni Miralem Pjanic dengan Arthur Melo. Lucunya, hanya Juve yang diinvestigasi. Bagaimana dengan Barcelona? Sampai saat ini belum ada berita bahwa Barcelona ikut diinvestigasi. Sebuah hal yang janggal. Kasus rekayasa nilai transfer ini, atau biasa dikenal dengan istilah plusvalenza. Plusvalenza sendiri sebelumnya pernah disebut di tahun 2008
saat itu melibatkan Inter dan Milan. Namun tidak ada putusan yang konkret saat itu. Hukuman maksimal pun diwacanakan hanya denda, atau yang terberat adalah larangan transfer pemain. Khusus untuk Juve, nampaknya ada perlakuan berbeda. Juve seakan dicitrakan sebagai klub yang wajib disingkirkan. Masalah keadministrasian berubah menjadi sanksi pengurangan poin di tabel klasemen. Pasca putusan -15 untuk Juve, Gabriele Gravina kedapatan merayakan putusan -15 poin untuk Juve. Tentu saja ini makin terlihat bahwa putusan ini terdapat muatan politis. Napoli yang ikut tersangkut plus Valencia pun akibat transfer Victor Osimhen. Hingga saat ini belum ada putusan yang jelas. FIGC seakan menunda-nunda kasus Osimhen tersebut. Ciro Santoriello, seorang jaksa yang ikut memimpin investigasi terhadap Juventus, menjadi viral setelah ditemukan video bahwa dia mengaku bahwa dia seorang pendukung Napoli dan pembenci Juventus. Pasca video tersebut, Santoriello mengajukan pengunduran diri atas investigasi kasus ini. Di sini terlihat jelas, memang Juventus sedang menjadi target bagi para pembenci Juve, khususnya bagi mereka yang berada dalam lingkup kepengurusan FIGC. Atas putusan -15 ini, John Elkann yang sebelumnya sudah membangun ulang struktur organisasi manajemen Juve memutuskan banding. Tidak seperti putusan -15 yang berlangsung cepat, kurang dari 3 minggu, putusan banding ini memakan waktu berbulan-bulan. Baru pada tanggal 21 April 2023, FIGC mencabut sementara hukuman tersebut. Tentu saja merujuk putusan dari KONI. Namun, FIGC bisa menuntut kembali jika mereka merasa telah menemukan bukti baru. Tidak lama setelah putusan dari KONI, Gabriele Gravina, presiden FIGC, terpilih sebagai wakil presiden UEFA pimpinan Alexander Severin. Tidak butuh waktu lama, pasca pengangkatan Gravina, UEFA mengkaji bahwa Juventus akan terkena larangan untuk tampil di seluruh kompetisi Eropa. Sebuah kebetulankah? Belum cukup sampai di situ. Jaksa FIGC kembali menuntut pengurangan poin terhadap Juventus. Kali ini tidak -15, namun -9. Tetap saja pengurangan tersebut akan menghambat jalan Juventus untuk tampil di kompetisi Eropa. Kabarnya, putusan ini maksimal akan dirilis dalam 30 hari ke depan. Memang, pasca Andrea Agnelli mendeklarasikan Super League, Juve menjadi target untuk dicari-cari kesalahannya. Kembali ke teknis di lapangan. Baru-baru ini Juve merilis kabar bahwa Alexandro mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun secara otomatis setelah dia mencapai penampilan ke-40-nya sepanjang musim ini di semua kompetisi. Sandro sebenarnya sudah dikonfirmasi akan dilepas Juve di akhir musim ini. Namun belakangan terkuak kabar bahwa ada klausul kontrak bahwa dia akan mendapatkan perpanjangan secara otomatis jika dia bisa mencapai 40 penampilan bersama Juve di semua kompetisi. Dan dia akhirnya mendapatkannya. Saya sampai tidak habis pikir, dengan segala macam performa yang tidak nampak spektakuler, bahkan cenderung menjadi titik lemah pertahanan, kenapa Sandro bisa tampil hingga 40 kali? Sepertinya memang ada andil pelatih di dalamnya. Allegri ingin menyelamatkan anak-anak emasnya, tidak peduli bagaimana performa mereka. Sama halnya saat Allegri memasang Bonucci sebagai starter,
hanya agar Bonucci mencatatkan penampilannya yang ke-500. Sudah bukan rahasia lagi kalau Allegri memang mengutamakan anak-anak emasnya dalam skema racikannya. Skema racikan yang membuat Juventini menderita. Juve akan tampil bertahan melawan siapapun. Saya cukup yakin jika McKennie, Zakaria, Arthur tidak dipaksa hengkang, maka merekalah yang akan tampil secara reguler. Para pemain muda yang sekarang mencuat pun rasanya akan terus disimpan jika pemain yang saya sebut tadi tidak dipaksa pergi. Kini pemain-pemain potensial sudah merasa jenuh dengan kepelatihan Allegri. Tidak jarang kita dengar konflik mereka dengan Allegri. Saya takut jika mereka nantinya memutuskan pergi hanya karena tidak mundurnya Allegri dari kursi kepelatihan. Kini menjadi masuk akal dengan adanya hipotesa yang menyebutkan bahwa Allegri sebenarnya masih sakit hati saat dia dipecat dulu, dan Allegri ingin mengacukan Juve dari dalam. Sekarang, saya dan mungkin seluruh Juventini di seluruh dunia hanya bisa berharap adanya revolusi di tubuh Juventus, baik dari sisi teknis lapangan maupun sisi manajemen. Revolusi ini mungkin bisa dimulai dengan pemberhentian Allegri sebagai pelatih. Tidak murah memang, karena Juve nantinya wajib membayar sejumlah kompensasi yang cukup mahal. Tapi mungkin jika tidak segera dilakukan, Juve akan menjadi semakin buruk. Bergegaslah Juve sebelum semuanya benar-benar terlambat. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.